Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Semoga kita semuanya ada dalam keadaan sehat dan ada dalam keadaan lindungan Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam acara persekutuan doa hari Rabu pagi. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan, kita akan datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih. Anugerah-Mu sungguh kami rasakan sebagai hadiah yang paling mulia di dalam kehidupan kami. Pagi ini ketika kami membuka mata, kami boleh merasakan bahwa Tuhan senantiasa setia di dalam kehidupan kami. Tuhan masih mengizinkan kami menghirup udara pagi. Tuhan masih mengizinkan kami menikmati hari baru pemberian Tuhan. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Tuhan, pagi hari ini sebelum kami melanjutkan aktivitas kehidupan pemberian Tuhan, kami rindu untuk duduk diam tenang di bawah kaki Tuhan, merasakan berkat Tuhan melalui firman-Mu yang akan menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, yang akan menjadi motivasi pembaharu kehidupan kami ketika kami mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pada waktu ini sepenuhnya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan membuka hati, telinga, pikiran kami, sehingga firman-Mu yang tertabur pada pagi hari ini tidak sia-sia, namun akan memberikan bekal dalam kehidupan kami hari ini. Kami mengakui setiap keterbatasan kehidupan kami, dosa, cacat celah kami di hadapan Tuhan Yesus. Kami mohon pengampunan
darah-Mu yang kudus yang akan menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. Kita mengambil 2 ayat saja, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 16, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikian. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu fikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar pada pagi hari ini dengan sebuah tema, Tuhan melihat hati. Di tahun 2009 ada sebuah acara yang sampai dengan saat ini masih banyak penggemar, yaitu Britain's Got Talent. Adalah salah satu peserta audisi seorang perempuan paruh baya yang sudah berumur kurang lebih 47 tahun. Perempuan ini terlahir dalam keadaan abnormal karena ketika bayi dia lahir dalam kondisi kekurangan oksigen di otaknya. Dia tumbuh dalam keterbatasan. Ketika dia sekolah, banyak teman-temannya yang mengejek. Dia tidak memiliki teman dan dia selalu menyendiri. Tetapi kehidupannya dipakai Tuhan luar biasa. Melalui pendidikan karakter yang ditanamkan oleh ibunya, perempuan ini lahir dengan memandang ke depan optimis. Ibunya memandang ataupun ibunya mendidik supaya anak ini tidak pernah patah semangat. Memiliki pengharapan, memiliki asa, memiliki cita-cita yang harus dia taruh terus-menerus di depan kaki Tuhan. Dan orang tuanya ini mendidik dengan baik. Pada usia ke-47 tahun, dia tidak berumah tangga karena keadaan fisiknya. Tetapi dia memiliki talenta luar biasa ketika dengan bimbingan orang tuanya, dia mendapatkan seorang guru vokal sehingga suaranya sangat merdu. Ketika dia mengikuti audisi acara ini, juri sangat pesimis. Bahkan ketika dia memperkenalkan diri, dia berasal dari sebuah daerah yang terpencil, yang jauh dari kota, dan dia memiliki perawakan yang tidak dilihat indah dengan kesederhanaan cara berpakaiannya. Dia mengatakan bahwa modalnya ketika dia mengikuti audisi adalah kemampuannya. Dia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk mengikuti audisi Britain's Got Talent ini. Asal mulanya jurinya memandang sebelah mata. Jurinya hanya akan memberi kesempatan, coba lihat saja. Bahkan penontonnya mulai bergerombol, berbisik-bisik mengatakan hal yang tidak baik pada perempuan ini. Namun ketika dia mulai melantunkan lagu, seluruh ruangan dibuat kagum. Suaranya sangat merdu sehingga juri pun berdecak kagum. Akhirnya pada grand final
perempuan ini mendapatkan runner up atau juara 2. Dan perempuan ini bernama Susan Boyle. Yang bisa dilihat di YouTube bagaimana dia menjadi seorang artis, menjadi berkat bagi banyak orang, meskipun dengan keterbatasan kehidupannya yang abnormal, meskipun kehidupannya mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain, tetapi melalui suaranya banyak menjadikan dia berkat bagi orang lain. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini kita belajar dari kitab bagaimana Samuel diutus oleh Tuhan Allah untuk mengurapi raja menggantikan Saul. Kita mengetahui bagaimana ceritanya di ayat ataupun di pasal sebelumnya. Panggilan Saul menjadi seorang raja dengan panggilan Daud menjadi seorang raja sangat berbeda jauh. Saul memiliki paras yang sangat tampan. Dia bertumbuh menjadi seorang yang paling tinggi di tanah Israel. Memiliki kecakapan untuk berperang dan dia memiliki kecakapan pula untuk memimpin. Sehingga ketika menjadi raja, dia banyak dielu-elukan oleh orang Israel. Tetapi karena secara fisik dia memiliki banyak kelebihan, akhirnya dia tersandung. Dia meninggalkan Tuhan melalui kehidupannya yang tidak mendengarkan perintah Tuhan. Sehingga kemudian Samuel ini diutus oleh Allah untuk mengurapi raja pengganti Saul. Dan ketika ayat ke-6 dan 7 diceritakan bagaimana ketika Samuel ini kemudian melihat Eliab. Eliab ini adalah kakak tertua dari Daud. Samuel ini berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ternyata Samuel sempat alfa ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk mengurapi raja pengganti Saul. Yang difikirkan oleh Samuel pada saat itu adalah sesosok raja pengganti Saul yang secara fisik sangat sempurna. Sehingga ketika dia melihat Eliab, dia berpikir ini loh orangnya. Karena Eliab ini memiliki perawakan yang tinggi, besar, tampan, kemudian dia memiliki ketangkasan untuk berperang, berperawakan tinggi dan besar. Namun kemudian ayat ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak memanggil Eliab sebagai pengganti Saul. Namun Tuhan meminta Samuel mengurapi Daud yang menggantikan Saul. Bahkan orang tuanya Daud, Isai, tidak pernah berpikir bahwa anaknya Daud yang akan diangkat menjadi seorang raja. Karena secara fisik Daud memiliki perawakan yang pendek. Dia memiliki pekerjaan sebagai gembala domba. Dia tidak memiliki kemampuan untuk berperang. Sehingga bagi manusia dia dipandang sebelah mata dibandingkan kakaknya Eliab. Namun ternyata apa yang dilihat oleh manusia berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sama seperti cerita pembuka tadi. Siapa sangka Susan Boyle yang terlahir dalam kondisi abnormal, berperawakan, memiliki fisik yang kurang sempurna,
Bahkan dia seringkali dipandang sebelah mata oleh manusia. Tetapi ternyata memiliki potensi yang luar biasa untuk dia boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau kita melihat contoh-contoh tokoh-tokoh yang banyak dipakai oleh Tuhan, sama. Tidak pernah Tuhan melihat fisik manusia, tetapi yang dilihat Tuhan adalah hati. Jemaat yang terkasih, Bapak, Ibu, dan adik-adik serta anak-anakku sekalian. Ketika kita mulai introspeksi diri, apakah kita sama seperti Samuel, kadangkala Alfa, melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, rekanan kerja kita, melalui physically, apa yang dilihat fisik. Tetapi kadangkala kita alfa untuk melihat hati. Ketika kita sudah berpikir demikian, maka cara pandang kita sama dengan yang diceritakan di dalam Alkitab ini. Pagi ini kita mulai belajar untuk melihat apa yang dilihat oleh Tuhan adalah hati. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan orang berambut hitam, orang berambut pirang. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan orang berperawakan tinggi besar atau orang berperawakan kecil mungil. Tuhan juga tidak pernah melihat orang berkulit putih ataupun berkulit hitam, berambut panjang ataupun berambut keriting. Tetapi yang dilihat Allah adalah hati. Karena apa yang kita miliki saat ini secara fisik itu akan hilang lenyap dan akan berubah menjadi debu lagi ketika kita nanti mati. Tetapi yang bersifat kekal itu adalah hati dan jiwa kita ketika kita diselamatkan oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita mulai melihat ketika kita memiliki relasi hubungan dengan siapapun. Bukankah yang pertama-tama kita lihat ketika kita bertemu muka, bertatap muka dengan orang adalah physically. Apa yang kelihatan di dalam mata kita, di depan mata kita. Bahkan anak-anak kita, anak-anak usia balita, itu pun sering kali mereka melihat ketika berelasi atau berteman, melihat muka ataupun melihat physically. Ketika ada temannya yang memiliki keterbatasan fisik yang mungkin tidak normal, seringkali menjadi bahan ejekan. Padahal sesungguhnya itu di mata Tuhan tidak berkenan. Masih ingat, saya mengingat sebuah iklan tentang biskuat. Iklan yang mungkin seringkali dilihat oleh anak-anak. Ada seorang anak yang memiliki cacat fisik, yaitu dia tuli, tidak bisa mendengar, dan bisu, tidak bisa berbicara. Dan anak ini selalu menjadi bahan ejekan bagi teman-temannya. Namun ketika suatu saat teman-temannya itu melihat ke rumahnya, ternyata anak ini memiliki kemampuan ilmu bela diri yang diajarkan oleh ayahnya. Dan ketika teman-temannya yang mengejek ini bertanya suatu saat, kenapa ketika kamu diejek teman-teman kamu tidak berusaha untuk melawan, tidak berusaha untuk kembali ataupun melawan ejekan-ejekan itu. Kemudian anak yang memiliki keterbatasan fisik itu mengatakan bahwa kekuatan itu berasal dari hati. Kemudian iklan itu ditutup dengan makan bersama-sama biskuat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita kembali diajarkan oleh Tuhan. Janganlah pernah kita berpikir tentang physically atau keadaan fisik seseorang,
tanpa terlebih dahulu melihat kedalaman hati orang yang akan kita jumpai. Kadangkala keadaan fisik itu adalah bohong, hanya indah di depan mata. Tetapi ketika orang memiliki kesempurnaan hati yang akan terpancar dalam setiap sikap dan perbuatannya, itu yang dinilai oleh Tuhan. Sangat kontras pembelajaran tentang pengangkatan Raja Israel antara diri Saul dan diri Daud. Sangat kontras untuk perawakan fisik antara diri Saul dan diri Daud. Tetapi itu menjadi pembelajaran bagi bangsa Israel, juga bagi Samuel yang diutus oleh Allah untuk mengurapi raja. Ternyata ayat ke-7 menegaskan kembali, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita boleh berpura-pura, kita boleh mungkin mengenakan segala sesuatu atribut yang itu mungkin terlihat indah di depan mata manusia. Tetapi kedalaman hati kita yang bisa melihat adalah Tuhan sendiri. Mari kita terus berjuang, kita terus bersama-sama belajar. Belajar tidak akan pernah mengenal waktu, dari ketika kecil sampai nanti menutup mata, supaya kehidupan kita tuh semakin sempurna di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menutup pintu hatinya untuk kita terus-menerus meminta pembaharuan kehidupan kepada Tuhan. Keterbatasan-keterbatasan kehidupan kita pohonkan kepada Tuhan untuk Tuhan mau menyempurnakan. Supaya telinga kita dipertajam, supaya hati kita dibuat lebih peka, supaya pikiran kita lebih terbuka, menerima setiap pembelajaran dari siapapun tanpa melihat fisik yang dipakai Tuhan, dipakai Allah untuk membuat pembelajaran kehidupan kita. Pakai media apa? Jemaat yang terkasih, mari kita terus bersama-sama memohonkan, karena tanpa pertolongan Tuhan kita tidak akan pernah bisa berjuang sendiri. Ketika Tuhan sudah melembutkan hati kita, Tuhan yang akan menyempurnakan, sehingga yang sempurna bukan fisik kita, tetapi hati kita semakin disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita, dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih. Pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama dari kitab Samuel. Bagaimana Tuhan mencelikkan mata seorang Samuel utusanmu untuk mengurapi Raja Daud menggantikan Saul. Yang dipandang manusia secara fisik sempurna, tetapi ternyata Tuhan melihat hati manusia. Daud yang memiliki keterbatasan secara fisik, namun Tuhan sudah akan urapi melalui Nabi Samuel untuk menjadi Raja Israel. Tuhan, kami banyak belajar. Kami mengakui di dalam kehidupan kami seringkali ketika kami berelasi dengan sesama kami, yang pertama kali kami lihat adalah keadaan fisik relasi kami sesama kami. Tuhan, kami mohon pengampunan. Biarlah kami terus-menerus bisa belajar, terus-menerus bisa memiliki ketajaman di dalam telinga kami, kepekaan di dalam hati kami, keterbukaan di dalam pikiran kami untuk menerima pembelajaran-pembelajaran dari Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin sempurna. Dan akhirnya kami menutup persekutuan doa pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk pembelajaran hari ini.
Dan biarlah Tuhan mengurapi kehidupan kami hari ini, membuat kehidupan kami hari ini boleh berjalan terus-menerus bersama Tuhan. Setiap urusan-urusan yang kami kerjakan, bolehlah kami kerjakan dengan sebaik mungkin dan kami pertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Karena apa yang ada di depan mata kami dan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan itu semuanya Tuhan berkati, pastilah semuanya akan berjalan dengan lancar. Mohon pengampunan jikalau di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Akhirnya, terima kasih, selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji